Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansalna Salsabila Ardani dari kelas M85, NIM 1947042040, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi, yaitu mengenai pantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa membeli sarimi. Duhai anak-anakku yang cantik dan gagah-gagah, gimana nih kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah ya kalau kabar kalian semua pada baik. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Ayo, yang tahu coba ngacungkan tangan. Wah, tidak ada yang tahu. Oke, ibu akan beritahu. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mengenai tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, kelas 5, pembelajaran 1. Nah, tapi sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita cek dulu lokasi kita saat belajar. Apakah ada sampah atau tidak? Nah, kalau tidak ada sampah, barulah kita memulai proses pembelajaran. Ya, silakan dicek ya. Jika ada sampah, silakan dipungut. Tapi jika tidak, ya duduk tenang dengan rapi. Oke, sudah? Oke. Kita memulai ya pembelajaran kita pada hari ini. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita apa? Ya, betul sekali. Ada baiknya kita mulai berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, doa ibu yang pimpin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak? Di awal tadi ibu lagi ngapain? Ibu tuh lagi apa tuh yang pertama kali mengucapkan kata-kata? Nah, betul sekali. Ibu lagi membacakan pantun. Nah, anak-anakku, ada yang tahu tidak apa sih itu pantun? Oh, tidak ada yang tahu. Coba-coba. Nah, jika tidak ada yang tahu, maka ibu akan beritahu. Nah, pantun adalah sebuah karya sastra yang berasal dari puisi lama. Nah, apa saja sih ciri-ciri pantun? Ada yang tahu tidak? Nah, karena tidak ada yang tahu, maka ibu yang akan memberitahu. Nah, jadi jika murid-muridku tidak tahu yang bagaimana sih itu pantun, maka murid-muridku bisa mengenalinya melalui ciri-ciri berikut ini. Yang pertama, kalau mendengar atau melihat pantun, yang pertama yang harus kita amati itu, pantun itu bersajak. Pantun itu bersajak AB-AB. AB-AB. Nah, yang kedua, pantun itu terdiri atas satu bait, 4 baris. Nah, yang ketiga, ada yang tahu tidak? Oke, tidak ada, maka ibu yang akan memberitahukan lagi ya. Nah, yang ketiga yaitu
baris pertama dan kedua merupakan sampiran dan baris ketiga dan keempat merupakan makna atau isi. Nah, sejauh ini jelas kan? Oke, masih ada satu ciri pantun lagi. Nah, kalau kita tidak menemukan ciri pertama, kedua, dan ketiga, maka kita bisa cek di ciri keempat. Tapi semua ciri ini harus ada ya. Nah, ciri keempat yaitu suku katanya berjumlah 8 hingga 12. Nah, anak-anak, inilah dia ciri-ciri pantun. Sejauh ini paham ya? Nah, jika belum paham, kita coba terapkan dengan contoh pantun berikut ini. Ibu punya pantun. Nah, contohnya itu kita pakai dulu kata jalan-jalan lagi ya. Jalan-jalan ke Kota Banjar. Kota Banjar. Jangan lupa membeli obat. Jika kamu ingin pintar, maka rajinlah belajar dengan giat. Belajar dengan giat. Nah, ini ya contoh pantunnya. Jalan-jalan ke Kota Banjar. Jangan lupa membeli obat. Jika kamu ingin pintar, maka rajinlah belajar dengan giat. Nah, kita coba ciri pantun yang pertama yaitu bersajak AB. Nah, maksudnya bersajak yaitu kita perhatikan di ujungnya. Nah, AB itu jika di baris pertama sama dengan yang baris ketiga. Nah, dan baris kedua sama dengan baris keempat. Maka dia dikatakan A dan B. Oke? Paham ya sampai sini? Oke, paham. Nah, ciri pantun yang kedua, satu bait terdiri atas 4 baris. Nah, bait itu kalau dalam bahasa Indonesia kita artikan sebagai paragraf ya nak. Nah, tapi ini dalam pantun itu kita menyebutnya bait. Nah, bait itu jumlah seluruh ini, jumlah totalnya. Nah, terdiri atas 4 baris. 1, 2, 3, dan 4. Oke? Sejauh ini paham ya? Oke, kita melangkah ke ciri pantun yang ketiga. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Nah, ini sampiran itu seperti pengantar ya. Nah, jalan-jalan ke Kota Banjar. Jangan lupa membeli obat. Itu sampirannya. Nah, dan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Nah, jika kamu ingin pintar,
maka belajarlah dengan giat. Nah, ini merupakan isinya. Di sini terletak makna. Di sini terdapat makna ya. Jika kita ingin pintar, maka kita harus rajin belajar. Nah, dan ciri pantun yang keempat yaitu suku katanya berjumlah 8 hingga 12. Nah, kita hitung. Jalan-jalan ke kota Banjar. Jangan lupa membeli obat, membeli jika kamu ingin pintar, maka rajinlah belajar dengan giat. Oke, jumlahnya itu 12. Nah, sejauh ini paham ya? Nah, jadi kalau dia kurang dari 8, maka itu bukan dikatakan pantun. Oke? Sejauh ini paham ya, Nak? Oke, alhamdulillah ya kalau paham. Nah, selain itu, pantun pun memiliki berbagai macam bentuk, yaitu bentuk pertama itu Nah, anak-anak, selanjutnya kita menentukan makna dari pantun. Nah, makna dari pantun, jika pantunnya seperti ini, jika kamu ingin pintar, maka rajinlah belajar dengan giat. Apa makna dari pantun tersebut? Nah, betul sekali. Jika anak-anakku ingin pintar, ingin cerdas, maka anak-anakku sekalian haruslah rajin belajar. Oke? Nah, pantun pun itu terdiri atas beberapa jenis, beberapa macam. Seperti pantun anak-anak, pantun orang dewasa, pantun yang bersifat komedi, pantun yang bersifat mengajak, dan sebagainya. Nah, masih banyak lagi ya. Nah, sejauh ini anak-anakku ada yang ingin ditanyakan tidak? Oke, jika tidak ada, maka silakan anak-anakku buka buku kalian. Nah, perhatikan di situ ada tugas. Nah, silakan anak-anakku mencari apa makna dari setiap pantun tersebut. Silakan dibuka ya, buka e-booknya. Oke, bukunya itu ibu kirim di WA grup. Silakan dibuka ya. Nah, di situ tugasnya yang pertama tadi itu menentukan makna. Yang kedua, anak-anakku tuh disuruh membuat puisi. Nah, jika anak-anak paham, maka anak-anakku bisa dong tentunya membuat puisi. Oke, bisa ya. Semua bisa membuat puisi, insyaallah. Nah, anak-anak, mungkin itu pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Satu orang coba, hari ini kita mau mempelajari tentang apa? Oke, coba. Nah, betul sekali. Hari ini kita mempelajari tentang pantun, bentuk-bentuk pantun, ciri-ciri pantun, dan kita disuruh untuk menentukan makna pantun. Oke, cerdas sekali ya anak-anakku. Baik, mungkin hari ini pertemuan kita sudah cukup ya. Nah, kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca doa sebelum mengakhiri pembelajaran. Ada yang ingin membacakan doa? Hayo, siapa yang berani memimpin? Oke, baik, coba. Ayo. Oke. Amin. Makasih ya anak-anak untuk partisipasinya pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat.